Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu. Selamat datang di Coding Tutorial bersama saya Miss Coding. Kali ini saya akan membahas mengenai operasi aritmatika ya. Ini adalah video tutorial Python Basic Programming episode ke-6 di mana kita akan belajar apa saja sih operasi aritmatika yang ada di Python ya. Oke, sekarang ini operasi aritmatika. Kenapa ini artimatika? Oke ya. Ini harusnya aritmatika atau matematika ya, aritmatika. Oke. Yang pertama, langsung saja teman-teman. Yang pertama adalah pertambahan atau tambah ya. Contohnya misalkan saya punya variabel A nilainya adalah 3 misalkan. Kemudian variabel B nilainya adalah 5. Kemudian saya punya variabel C itu adalah hasil perhitungan, hasil tambah antara A plus B. Kemudian ketika saya print C, maka hasilnya adalah tentu saja 8 ya. Ini adalah operasi aritmatika yang pertama, yaitu pertambahan atau tambah ya. Oke, sebentar. Saya ini masukkan ke move ke kanan saja. Oke. Oke ya, supaya enak dilihat. Oke. Kemudian yang kedua adalah Yang kedua adalah pengurangan. Pengurangan atau kurang. Saya misalkan dengan contoh di atas, misalkan saya punya C sama dengan B dikurang dengan A. Ya, saya print C, maka saya akan mendapatkan hasilnya adalah 2 ya. Yang 8 ini adalah sebentar, saya clear screen. Kalau di Windows, kalau saya mau clear screen terminalnya, tinggal saya ketikkan CLS ya teman-teman. Oke, kemudian saya akan run ulang. Yang 8 ini adalah hasil dari pertambahan. 3 plus 5, yang di bawah 2 ini adalah hasil dari pengurangan B min A ya. 5 kurangi 3 adalah 2. Oke, sekarang yang ketiga. Sekarang yang ketiga adalah operasi aritmatika yang ketiga adalah multiplication atau perkalian ya. Perkalian ini seperti kita belajar matematika aja ya teman-teman ya. Contohnya misalkan C sama dengan A kali B. Jadi sebenarnya kalau di Python untuk operator perkalian ini seperti ini ya. Bintang kali ini ya, teman-teman. Maka ketika saya print C, hasilnya adalah 3 kali 5 adalah 3 kali 5 adalah pasti 15, teman-teman. Oke ya. Ini adalah operasi aritmatika yang ketiga, perkalian. Kemudian berikutnya yang keempat adalah division. Division itu apa ya? Pembagian ya, pembagian. Contohnya misalkan saya punya misalkan C sama dengan, kalau 5 dibagi 3. Oke, sekarang saya akan bilang C misalkan sama dengan B, atau misalkan gini. Saya punya A sama dengan 8, B sama dengan 2. Maka C sama dengan A dibagi dengan B gitu ya. Print C ya teman-teman. Print C ini adalah untuk menampilkan hasil dari kalkulasinya ke terminal ya. Maka saya clear screen dulu. Oke, saya run, maka hasilnya 8 dibagi dengan 2 adalah 4. Ya, oke. Jadi seperti ini, perhatikan teman-teman, tanda atau operator di Python ya. Untuk pembagian adalah seperti ini, division, untuk perkalian adalah seperti ini, pertambahan dan pengurangan. Ya, itu sangat simpel ya. Kemudian ada lagi yang kelima, yaitu
modulus atau kita sebut dengan hasil bagi ya teman-teman, hasil bagi. Nah contohnya misalkan dengan memakai contoh yang sama A8 B sama dengan 2 maka saya akan bilang C sama dengan A. Nah kalau modulus itu menggunakan persen. Ya tanda persen ya teman-teman. Nah kemudian ketika saya print C, coba kita lihat ya hasilnya. Ini saya clear CLS dulu. Kemudian saya run. Nah, ini jadi hasilnya 0 ya, teman-teman. Karena 8 dimodulus dengan 2 itu pasti sisa. Jadi, modulus itu adalah, sorry, bukan hasil bagi. Maaf, saya salah. Ini adalah sisa bagi ya. Jadi modulus itu adalah sisa bagi. Jadi kalau 8 dibagi 2, dia habis. Jadi pasti tidak ada yang tersisa. Bagaimana kalau saya coba ya, ini adalah misalkan 7 gitu ya. A-nya sama dengan 7, maka ketika saya print C, oke, saya clear. Nah, jadi dengan A saya ganti A-nya sama dengan 7, B-nya sama dengan 2, maka modulusnya adalah C sama dengan A modulus B print C, maka yang ditampilkan adalah C di sini adalah 1 ya. Sisa bagi dari 7 dimodulus dengan 2 ya, pasti 1 ya. Itu adalah sisa baginya. Sekarang yang keenam yang keenam adalah floor division. Floor division atau ini adalah yang hasil bagi ya. Bagaimana penulisannya hasil bagi adalah misalkan A seperti ini ya teman-teman. Jadi dia sebenarnya sama dengan pembagian cuma dia double gitu ya. Kemudian saya print C. Kita coba misalkan di sini A-nya adalah 8 gitu ya. Atau sama dengan 7 deh ya, sama ya. Coba kita clear screen dulu. Saya run. Ya, maka di sini adalah hasil bagi dari 7 dibagi 2, hasil baginya 3 ya. Jadi kalau yang baris kedua-dua ini hasilnya 3, karena 7 dibagi 2 hasilnya 3. Kemudian yang baris ke-19 ini adalah sisanya. Jadi kalau 7 dibagi 2 adalah hasilnya 3. Kalau modulus adalah sisanya, yaitu sisanya 1 ya. Karena 3 kali 2, 6. Kemudian sisanya 1 di modulus ya. Oke, sekarang itu adalah dasar dari ini ya teman-teman untuk operasi aritmetika di Python. Kemudian ada lagi untuk operasi aritmetika berikutnya yang ada di Python itu kita sebut dengan eksponen ya atau pangkat. Nah, kalau pangkat ini kita menggunakan apa namanya? Bintang 2 kayak seperti perkalian tapi 2. Contohnya misalkan misalkan saya punya gini, A sama dengan 2 gitu ya. Misalkan saya punya A sama dengan 2. Terus saya bilang C sama dengan A di eksponen dengan 2. Saya print C. Hasilnya berapa teman-teman? Ada yang tahu? Hasilnya pasti adalah 4. Ya, hasilnya 4 karena pangkat ya, eksponen itu pangkat ya. Jadi misalkan A sama dengan 2, A dipangkat 2 adalah pasti 2. Oke, sekarang di sini setelah teman-teman belajar mengenai operasi aritmatika ya, kemudian di sini ada yang namanya operator precedence. Operator precedence itu apa sih teman-teman? Nah, ini kita akan belajar berikutnya adalah operation precedence atau yang kita sebut adalah urutan ya. Urutan dari operator. Nah, di Python urut-urutannya mana duluan ya? Urutannya mana duluan sih yang akan dieksekusi duluan gitu ya dari ketujuh operasi aritmatika ini mana duluan nih kalau misalkan ternyata saya punya seperti ini teman-teman. Contohnya nih ya, misalkan saya punya gini, C sama dengan
Misalkan saya punya, oke, jangan C deh. X misalkan saya punya 10 plus 3, kemudian dikalikan dengan 4, kemudian dieksponen dengan 2. Nah, ini kalau saya print X ya, oke, saya print X, ini hasilnya 58 ya teman-teman ya. Yang ini hasil 58 karena apa? Ini untuk saya punya ekspresi seperti ini ya, itu yang akan operation precedence yang pertama adalah pasti adalah yang ini dulu yang dikerjakan ya teman-teman. Jadi urutan prioritas dari operator aritmatika itu adalah eksponen dulu yang dikerjakan, dieksekusi terlebih dahulu oleh si interpreter Python-nya ya. Jadi 4 di eksponen atau dipangkatkan dengan 2, 4 kali 4 yaitu adalah 16. Kemudian setelah eksponen prioritas berikutnya adalah multiplication atau division ya. Jadi tadi 4 kali 4 16 kalikan 3. Setelah itu hasilnya baru di plus dengan 10. Nah, jadi kalau saya boleh jelaskan untuk operation precedence, yang pertama itu adalah eksponen atau pangkat. Yang urutan pertama yang dieksekusi oleh si Python interpreter, kemudian yang kedua adalah perkalian atau perkalian, kemudian apa itu tadi pembagian, kemudian ada modulus, kemudian ada floor division, ya. Kemudian setelah itu yang ketiga, yang terakhir adalah pertambahan dan pengurangan. Ya, teman-teman. Jadi, teman-teman harus ingat yang prioritas untuk ketika teman-teman membuat program di Python, maka ketika teman-teman menggunakan operasi aritmatika, ini ya, jadi kalau misalnya teman-teman contohnya ada ini, maka urutan yang pertama yang dieksekusi oleh si interpreter Python pasti adalah si eksponen atau pangkat gitu ya. Eksponen atau pangkat yang kemudian urutan prioritas kedua adalah perkalian, pembagian, modulus, floor division yang tadi ya. Kemudian terakhir pertambahan dan pengurangan. Nah, makanya yang ini yang tadi saya memberikan contoh X sama dengan 10 plus 3 kalikan 4 dipangkat atau eksponen 2 itu pasti yang pertama yang dikerjakan adalah yang ini dulu ya, teman-teman. 4 eksponen 2, setelah itu prioritas berikutnya adalah perkalian atau pembagian atau modulus atau floor division, kemudian setelah 4 di eksponen dengan 2, hasilnya itu akan dikalikan dengan 3 ya, perkalian. Kemudian setelah itu hasilnya akan baru ditambahkan dengan 10 ya. Jadi ini dulu yang dikerjakan, nomor pertama, urutan pertama, eksponen, kemudian hasilnya itu dikali 3 kali dengan ini, ya, kemudian yang urutan terakhir adalah baru 10 plus dengan hasil yang dari ini, oke. Nah, sekarang contohnya misalkan ada lagi, ini semua urutan dari ini, si operation precedence atau urutan dari operator aritmatika ini bisa berubah ya teman-teman. Kapan dia berubah urutannya? Dia bisa berubah kalau ada yang namanya parentis ya, tulisannya gini ya, parentis. Parentis itu begini teman-teman, tanda kurung buka, kurung tutup ya. Contohnya misalkan ya, contohnya, misalkan saya akan membuat, misalkan X sama dengan, misalkan 2 plus 3, kemudian kalikan 7, kemudian minus 3. Ya, ini seharusnya kalau tidak ada kurung buka kurung tutup 2 plus 3 ini harusnya akan dieksekusi paling terakhir ya, karena harusnya yang perkaliannya dulu yang dieksekusi. Tapi karena 2 plus 3-nya ini di dalam parentis atau kurung buka kurung tutup, maka ini dulu yang akan di eksekusi ya teman-teman. Jadi ini urutan yang pertama, ini yang urutan pertama. Ini urutan pertama, kemudian 2 plus 3, jadi 2 plus 3 dieksekusi dulu ya teman-teman ya. 2 plus 3 dulu dieksekusi 5 gitu kan. Kemudian tetap setelah itu urutan yang kedua adalah nggak ada eksponen, kemudian dia C
cek ke berikutnya ya, prioritas ke berikutnya adalah perkalian. Maka kita bisa tahu 2 plus 3, 5, 5 kalikan 7, 35, baru dikurangi dengan 3. Kalau saya ini ya, sebentar. Kalau saya ini print, maka harusnya ini hasilnya adalah 32 ya, karena yang ada di parentis ini adalah urutan atau prioritas pertama yang dieksekusi, kemudian adalah eksponen. Kalau tidak ada eksponen, kemudian perkalian atau pembagian atau modulus atau ini ya floor division, hasil bagi. Kemudian baru yang terakhir adalah pertambahan atau pengurangan ya. Kira-kira seperti itu teman-teman untuk beberapa operasi aritmatika yang ada di Python. Nah, sekarang ini sebenarnya kita ada lagi yang namanya saya mau bahas sedikit mengenai math function ya. Math function itu apa sih? Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau melakukan kompleks kalkulasi, kompleks matematika ya, perhitungan matematika yang kompleks gitu ya. Misalkan teman-teman mau membuat dari beberapa hasil matematika, teman-teman mau lakukan misalkan rounding gitu ya, atau misalkan mau di absolute atau misalkan apa. Nah, itu bisa menggunakan namanya math function. Nah, math function itu sebenarnya untuk apa sih? Jadi kita bisa menggunakan mengimport si math function ini atau math module ya. Kita mengimport namanya math module. Jadi kita bisa mengimport dengan cara import math module. Nah, kalau saya boleh bahas sedikit, math module itu apa ya? Math module itu adalah suatu file terpisah ya dengan beberapa code. Code itu program ya. Ini kan seperti ini kan yang saya tulis ini adalah code ya atau program yang bisa digunakan kembali atau dipanggil kembali. Jadi di dalam si modul ini terdiri dari function-function atau fungsi-fungsi ya, fungsi-fungsi matematika. Di mana fungsi-fungsi itu adalah program ya, program yang bisa kita panggil untuk bisa melakukan perhitungan matematika. Nah, yang pernah saya jelaskan di tutorial Python pertama ya, episode pertama itu adalah karena si bahasa Python ini sangat mudah, sangat sederhana, maka seluruh developer di seluruh dunia itu biasanya mereka akan membuat ya modul-modul gitu ya teman-teman yang bisa modul-modul yang ada fungsi-fungsinya, kemudian modul-modul itu bisa diimport oleh programmer lain atau developer lain supaya bisa langsung digunakan ya. Jadi kalau misalnya kita teman-teman mau melakukan perhitungan matematika yang kompleks, kita bisa menggunakan atau dengan cara mengimport si math module ini. Nah, contohnya kalau teman-teman masih bingung dengan modul itu, nanti saya akan bahas di tutorial video ya untuk ketika nanti saya akan membahas mengenai apa namanya function, modul itu seperti apa, itu akan lebih dalam lagi ya, apa itu modul dan function, bagaimana cara untuk membuat program atau membuat modul atau si function itu yang bisa dipanggil atau diimport di program teman-teman yang lain gitu. Nah, kalau saya boleh definisikan atau misalkan saya boleh jelaskan lebih lanjut ya mengenai si modul ini. Contohnya misalkan nih, teman-teman pergi ke supermarket ya. Nah, di supermarket itu kan teman-teman bisa melihat beberapa lorong atau bagian-bagian, ada bagian bagian buah, sayuran, ikan, daging, ada bagian tempat misalkan untuk apa namanya home untuk misalkan bersih-bersih ini ya, untuk apa namanya sabun, misalkan untuk mandi segala macam gitu ya. Itu kan ada bagian-bagian sendiri. Nah, sebenarnya bagian-bagian itu yang ada di supermarket tadi ya, itu sebenarnya itu bisa kita bayangkan itu sebagai modul ya, sebagai modul di Python ya. Jadi di modul-modul di Python itu punya banyak fungsi ya, punya banyak fungsi yang bisa dipanggil untuk melakukan perhitungan matematika. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya untuk mengimport si math modul itu ya. Contohnya gini, saya tinggal import math ya, semuanya itu adalah lowercase. Kemudian ini math ini adalah objek ya, teman-teman. Math ini adalah objek seperti string gitu ya.
Kalau teman-teman kan pernah di tutorial saya sebelumnya, teman-teman sudah belajar string, integer, untuk float, untuk tipe-tipe data gitu ya. Itu sebenarnya adalah objek ya. Ini sama juga ya. Math itu adalah sebenarnya objek. Nah, di dalam si math ini karena dia modul gitu ya, objek, dia punya punya fungsi gitu ya yang bisa dipanggil. Punya fungsi, kemudian yang bisa diakses ya, supaya si kode-kode yang ada di fungsinya itu tuh bisa digunakan kembali oleh kita ya. Contohnya misalkan nih, saya mau melihat fungsi-fungsi apa aja sih yang ada di objek modul. Saya tinggal panggil si objeknya itu math, kemudian dot ya. Nah, lihat teman-teman ini, maka si Python-nya ini akan menampilkan ini semua function nih ya, fungsi. Fungsi yang ada di modul math ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, bisa bisa dipakai. Ini ada ceiling ya. Contohnya ya, kita akan coba eh, memanggil fungsi ceiling ini ya, ceil ini ya. Nah, contohnya misalkan misalkan saya punya variabel tadi, misalkan X sama dengan 2,9 gitu ya. Kemudian saya akan melakukan fungsi ceiling terhadap variabel X ya. Oke. Kita lihat apa yang akan terjadi hasil dari fungsi ceiling ini terhadap X. Nah, ya. Jadi hasilnya itu adalah 3 ya, teman-teman. Jadi 2,9 di ceiling itu jadi di round ya. Round itu dibulatkan ke atas ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi banyak sekali ya teman-teman kalau teman-teman mau menggunakan fungsi-fungsi matematika untuk perhitungan yang lebih kompleks. Ada ceiling, ada misalkan teman-teman juga bisa round gitu ya. Teman-teman bisa round atau ini ya, misalkan teman-teman contohnya gini. Contohnya ini saya punya X sama dengan negatif 2,9. Kemudian saya tinggal absolute gitu ya, X ya. Ini kenapa kursor saya? Oke. X ya, ini. Oke. Kemudian saya run, lihat teman-teman. Apps ini juga salah satu fungsi ya, fungsi di matematika, di math ini ya. Nah, apps ini kemudian ketika saya panggil fungsi apps, maka dia akan mengubah nilai yang ada di X yang tadinya negatif menjadi positif ya, 2,9 ya. Apapun apps itu absolut ya. Jadi apapun nilainya, dia pasti akan menghasilkan nilai positif ya. Itu adalah salah satu contoh penggunaan fungsi matematika, fungsi math yang ada di Python ya, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, saya akan di video tutorial saya selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai if statement, yaitu suatu if statement itu sangat berguna ya untuk programming supaya kita bisa membuat contoh program yang sederhana dengan menggunakan operasi aritmatika yang sudah kita pelajari, kemudian kita akan nanti contoh membuat program menggunakan input ya, fungsi input ya, teman-teman yang sudah teman-teman pelajari di tutorial sebelumnya ya. Oke, teman-teman jangan lupa untuk follow, like, comment, dan subscribe ya. Dan jangan lupa kalau teman-teman merasa video ini berguna, jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lainnya supaya bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mau belajar mengenai programming. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video tutorial saya berikutnya. Bye-bye.